Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang bisa belajar belasan jam sehari? Mengapa ada yang tetap bekerja ketika orang lain masih menunda? Mengapa sebagian orang mampu mencapai tujuan lebih cepat? Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka lebih disiplin. Rahasianya mungkin akan mengejutkanmu. Bukan motivasi, bukan bakat, bahkan bukan keberuntungan, melainkan satu kebiasaan sederhana yang sering dikaitkan dengan budaya belajar dan kerja di Cina. Tetap bergerak meski tidak sedang bersemangat. Dalam video ini kita akan membahas prinsip-prinsip disiplin yang sering diasosiasikan dengan budaya tersebut, serta bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu sering berkata, nanti saja, besok saja, atau aku belum mood, tonton video ini sampai selesai. Bisa jadi satu kebiasaan kecil di dalamnya akan mengubah hidupmu. Banyak orang mengira bahwa orang-orang di Cina berhasil hanya karena mereka bekerja lebih keras. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Cina memiliki penduduk yang sangat beragam, dengan latar belakang dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, ada beberapa nilai yang sering ditekankan dalam dunia pendidikan, keluarga, dan pekerjaan di sana, seperti disiplin, konsistensi, menghargai waktu, dan terus belajar. Nilai-nilai inilah yang akan kita bahas hari ini. Bukan untuk meniru semua hal, tetapi untuk mengambil pelajaran yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Pelajaran yang pertama, jangan menunggu mood. Kesalahan terbesar banyak orang adalah menunggu semangat datang. Aku akan belajar kalau sudah mood. Aku akan olahraga kalau semangat. Aku akan mulai besok. Masalahnya, mood tidak memiliki jadwal. Jika hidup bergantung pada perasaan, maka pekerjaan akan terus tertunda. Orang yang disiplin tetap bekerja meski sedang tidak ingin, karena mereka tahu semangat sering muncul setelah mulai bekerja, bukan sebelumnya. Pelajaran yang kedua, mulai dari langkah kecil. Saat melihat tugas besar, otak sering merasa kewalahan. Akibatnya, kita memilih menunda. Solusinya sederhana. Mulailah 5 menit, buka bukunya, tulis 1 paragraf, rapikan 1 sudut kamar. Langkah kecil menghilangkan rasa berat untuk memulai. Kemudian pelajaran yang ketiga, hormati waktu. Setiap hari kita memiliki jumlah waktu yang sama. Yang membedakan adalah cara menggunakannya. Orang yang disiplin memahami bahwa waktu yang terbuang tidak bisa kembali. Karena itu mereka membuat prioritas. Mereka tahu kapan bekerja, kapan beristirahat, dan kapan menikmati hidup. Kemudian pelajaran yang keempat, fokus pada satu hal. Di era media sosial, perhatian kita mudah terpecah. 5 menit bekerja, 10 menit membuka media sosial, lalu kembali bekerja. Akibatnya, satu pekerjaan sederhana terasa sangat lama. Cobalah fokus pada satu tugas selama 30 atau 45 menit tanpa gangguan. Hasilnya seringkali jauh lebih baik. Kemudian pelajaran yang kelima, disiplin mengalahkan motivasi. Motivasi datang dan pergi, disiplin tetap bertahan. Bayangkan 2 orang, yang pertama sangat bersemangat, tetapi hanya bekerja saat mood. Yang kedua biasa saja, tetapi bekerja setiap hari. Setelah 1 tahun, siapa yang lebih maju? Jawabannya hampir selalu orang yang konsisten. Kemudian pelajaran yang keenam, jangan takut gagal. Dalam proses belajar, kesalahan adalah guru. Jika takut gagal, kita tidak akan pernah berkembang. Orang yang berhasil bukan karena tidak pernah salah, tetapi karena mereka tidak berhenti setelah melakukan kesalahan. Kemudian pelajaran yang ketujuh, kurangi gangguan. Perhatikan beberapa kali kamu membuka ponsel setiap hari. Berapa banyak waktu yang hilang tanpa disadari. Jika ingin produktif, buatlah lingkungan yang mendukung. Matikan notifikasi, jauhkan ponsel saat belajar, ciptakan ruang yang tenang.
Kemudian yang kedelapan, belajar seumur hidup. Salah satu kebiasaan yang banyak dimiliki orang sukses adalah terus belajar. Mereka membaca, mereka bertanya, mereka mencoba hal baru. Karena dunia terus berubah, orang yang berhenti belajar akan tertinggal. Kemudian pelajaran yang ke-9, jangan banyak mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Setiap menit yang digunakan untuk mengeluh adalah waktu yang tidak digunakan untuk mencari solusi. Bukan berarti tidak boleh merasa lelah, tetapi jangan biarkan rasa lelah menjadi alasan untuk berhenti. Pelajaran yang ke-10, kerjakan yang sulit lebih dulu. Pekerjaan tersulit sering menjadi beban pikiran sepanjang hari. Selesaikan lebih dulu. Setelah itu, pekerjaan lain terasa lebih ringan. Ini membantu menjaga fokus dan mengurangi kebiasaan menunda. Pelajaran yang ke-11, hidup sederhana, fokus pada tujuan. Orang yang memiliki tujuan jelas tidak mudah terindikasi oleh hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak membeli sesuatu hanya demi gengsi. Mereka menghemat energi untuk hal-hal yang benar-benar mendukung masa depan. Kemudian pelajaran yang terakhir, biarkan hasil yang berbicara. Tidak perlu menceritakan semua rencana, tidak perlu mencari pengakuan. Lebih baik bekerja dalam diam, ketika hasilnya datang, orang lain akan melihatnya sendiri. Coba tanyakan kepada dirimu hari ini, apa satu kebiasaan yang membuatmu terus menunda? Apakah media sosial? Apakah rasa takut gagal? Apakah terlalu banyak berpikir? Atau hanya karena menunggu semangat? Jika kamu bisa mengubah satu kebiasaan kecil hari ini, hidupmu setahun dari sekarang mungkin akan sangat berbeda. Melawan rasa malas bukan tentang menjadi manusia yang sempurna. Bukan berarti kamu tidak boleh lelah. Bukan berarti kamu harus bekerja tanpa istirahat. Yang penting adalah tetap melangkah, meski pelan, meski hanya sedikit. Karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan selalu mengalahkan rencana besar yang tidak pernah dimulai. Jadi mulai hari ini, jangan lagi berkata, aku akan mulai kalau sudah semangat. Ubahlah menjadi, aku akan mulai sekarang dan semangat akan datang di tengah perjalanan. Ingatlah, kesuksesan bukan milik orang yang paling berbakat. Kesuksesan lebih sering menjadi milik orang yang mampu mengalahkan rasa malasnya satu hari demi satu hari. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada teman-temanmu, dan subscribe ke channel Sederhana Saja agar tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap disiplin, tetap rendah hati, dan terus bergerak menuju versi terbaikmu dari dirimu.